Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Kondisi dunia manusia mulai berubah. Telah ditemukan banyak Magispear tersebar di seluruh penjuru dunia. Para monark mulai melakukan pergerakan ke dunia manusia dan mengincar hunter-hunter kuat di dunia. Satu dari 9 monark, yaitu Ice Monarch, secara mengejutkan muncul di hadapan Gogunhe. Terjadi pertarungan sengit antara keduanya. Di tengah pertarungan, Tung Jinwoo datang dan berhadapan dengan Ice Monarch. Ice Monarch sempat terpojok dan berhasil melarikan diri. Tapi naasnya, ketua Gogunhe sudah tidak bisa tertolong dan menutup hidupnya. Kematian ketua Gogunhe menyisakan kesedihan bagi masyarakat Korea. Kematiannya bersamaan dengan pergantian ke musim hujan. Media berita ramai membahas tentang kematian Gogunhe. Korea diliputi duka yang mendalam. Di belahan dunia lain, berita duka juga datang dari hunter level negara dari Brazil bernama Jonas yang ditemukan mati hanyut di sungai. Dunia mulai dilanda kepanikan karena satu persatu hunter pelindung negara diburu dan tewas. Orang-orang di seluruh dunia ketakutan karena hunter-hunter yang melindungi mereka tidak ada yang melindungi. Jika para hunter binasa, tidak ada lagi tempat berlindung. Di tengah hujan, proses pemakaman Gogunhe dilangsungkan. Terlihat Sung Jinwoo berada di sana bersama para hunter lain. Jinwoo bilang kepada Jincheol, "Apa kau baik-baik saja, wakil ketua?" Jincheol terlihat terpuruk. Ia bilang, "Belakangan ini aku banyak masalah." Hunter Sung, "Apa monster yang membunuh ketua itu tidak bisa ditangani olehmu?" "Aku tidak yakin. Setelah aku sampai di sana, mereka sudah melakukan pertarungan." Di tengah guyuran air hujan, Jincheol menangis. Padahal waktu itu, ketua menelponku untuk segera kembali. Ia ingin tahu ceritaku sewaktu di Amerika. "Terima kasih Hunter Sung, karena sudah berusaha melindungi ketua sampai akhir." "Tidak, wakil ketua, aku tidak bisa menerima terima kasih darimu. Sebelum aku membunuh monster itu, aku bersumpah akan mencabut nyawa monster yang telah membunuh ketua." Jinwoo terlihat marah dan sedih. Ia bilang lagi, "Wakil ketua, bisakah kau mengumpulkan reporter?" Setelah pemakaman ketua Gogunhe selesai, di kantor penyiaran Korea dilakukan sebuah konferensi pers dan Sung Jinwoo di sana berdiri berbicara di depan media. Situasi dunia sedang kacau. Sekelompok monster yang berbeda dengan kecerdasan dan kekuatan yang mengerikan sekarang tengah mengincar hunter-hunter kelas tinggi dari seluruh negara. Mereka lebih kuat dari para hunter dan akan terus memburu bagaimanapun caranya. Seorang reporter bertanya, "Apakah kelompok monster yang kau maksud adalah yang menyerang ketua Gogunhe?" Itu benar, mereka sangat hebat dalam menyegel ruangan dan mengurung mangsanya. Oleh karena itu, bagi mereka yang merasa diincar oleh monster itu, sangat disarankan untuk tetap bersama kawan kalian yang bisa melindungi. Dalam hatinya Jinwoo bilang, bajingan itu menyebut dirinya Ice Monarch. Ada juga monark permulaan, aku Shadow Monarch. Mereka yang menyebut diri mereka monark mustahil bisa dilawan oleh hunter elite sekalipun. Dengan tegas Jinwoo berkata, "Untuk kalian yang tidak memiliki kawan yang bisa melindungi, kalian bisa menghubungiku lewat Asosiasi Hunter Korea. Aku akan melindungi kalian." Di sebuah tempat di dimensi lain, lebih tepatnya di sebuah gua, terjadi sebuah perkumpulan kecil. Terlihat 5 sosok misterius sedang berdiri. "Shadow Monarch muncul di permukaan," ucap Ice Monarch. "Ternyata itu adalah perkumpulan para monark. Apa yang kau maksud? Bukankah tidak ada wadah yang bisa menampung kekuatan Shadow Monarch di dunia manusia? Karena itulah sang Destruction Monarch atau monark kehancuran belum mempunyai wadah. Mereka mempunyai kekuatan yang setara." Ice Monarch berkata, "Aku sudah melihatnya sendiri. Kekuatan itu benar-benar Shadow Monarch. Ancaman kekuatannya lebih berbahaya dari pecahan ruler. Aku akan membereskannya. Bisakah kalian membantu?" Bertarung melawannya sudah seperti mengantarkan nyawa. Lawanmu itu monark yang mengendalikan jiwa kematian dan dikenal salah satu terkuat dari 9 monark. Kenapa kita tidak tunggu kedatangan Destruction Monarch untuk melawannya?
Kita sekarang memang dalam pelarian, tapi apakah kita hanya diam dan menunggu kedatangan Destruction Monarch? Sekarang saat yang tepat untuk membereskan Shadow Monarch. Selagi dirinya masih manusia, bantu aku. Aku akan bertanggung jawab mengirim Shadow Monarch kembali ke ketiadaan. Aku tidak akan ikut. Aku juga tidak mau berakhir seperti White Flames Monarch atau Monarch Iblis Baran. Aku tidak mau kembali ke ketiadaan. Sepertinya Shadow Monarch dan Arsitek bekerja sama. Ini merepotkan. Arsitek bisa saja membuat salinan dari kita. Aku tidak mau dirubah menjadi alat dalam dunianya. Dua Monarch meninggalkan perkumpulan. Apa buktinya kalau dia masih manusia? Ice Monarch mengeluarkan dagger rasa kafeng. Lihatlah senjata beracun ini. Ini tidak seperti senjata yang biasa digunakan oleh Asborn, sang Shadow Monarch. Seorang monark wanita tersenyum dan berkata, racun. Kalau Shadow Monarch mengendalikan tubuh manusia, tidak mungkin dia menggunakan senjata beracun seperti itu. Kalian benar, tubuh Shadow Monarch masih manusia. Apa kalian akan membantu? Ini menarik, baiklah, akan kubantu. Ayo kita membunuh Shadow Monarch. Cerita berpindah kembali ke situasi di kota Seoul. Di tengah hujan lebat, Jinwoo berdiri di sebuah gedung tinggi. Dalam hatinya ia berkata, kekuatan sihir para monark tidak terdeteksi. Sangat mustahil untuk mencarinya dengan prajurit bayangan. Karena mereka tidak mempunyai bayangan. Aku melihatnya. Dan menurut Raja para Raksasa, Rule dan monark itu hanyalah sebuah roh. Tidak ada cara lain untuk melacaknya. Tapi itu tidak masalah. Selama aku seorang hunter, aku takkan pernah melepaskan mangsaku. Seminggu setelah kematian Go Gun-hye, rapat para petinggi Asosiasi Hunter Korea diselenggarakan. Mereka berkumpul untuk membahas tentang kekosongan posisi ketua asosiasi. Mereka mulai berbicara. Ketua Asosiasi Go Gun-hye adalah seorang hunter rank S yang bisa mengawasi 5 guild besar. Kita benar-benar kehilangan sosok yang hebat. Sekarang siapa yang bisa mengendalikan kekuatan guild besar yang ada di Korea? Kau benar. Apa kita harus menyewa hunter rank S lain? Kita tahu peringkat hunter yang tinggi akan berpengaruh besar untuk kita menjalankan asosiasi. Aku setuju, tapi terlalu beresiko memilih orang dari luar asosiasi. Mereka pun mulai berunding untuk memilih satu nama. Seorang petinggi lalu bilang, setelah pembahasan yang lama ini, aku sendiri ingin merekomendasikan Wo Jinchul sebagai ketua asosiasi hunter Korea yang baru. Sontak Jinchul bingung mendengar itu. Kenapa harus aku? Aku tidak mempunyai kekuatan seperti Go Gun-hye. Wo Jinchul, kami sadar kau adalah orang terdekat yang membantu Go Gun-hye selama ini. Jadi kami yakin, dari segi lain, kau memiliki kemampuan seperti Go Gun-hye. Selain itu, kepemimpinanmu dalam memanggil hunter untuk bertindak juga sangat hebat. Aku setuju. Selama ini tidak ada juga peraturan yang mengatakan kalau hunter rank S saja yang bisa menjadi ketua asosiasi. Sebagai sosok yang memberikan pengaruh bagi para hunter lain, kami melihatmu sebagai kandidat sempurna untuk posisi ini. Jinchul tertunduk dan berkata, aku masih kurang dalam menerima posisi terhormat itu. Ada banyak hunter lain yang lebih cocok dibandingkan diriku. Bukankah aku juga terlalu muda untuk posisi itu? Seorang petinggi lalu bilang, aku dan petinggi lain tidak punya kekuatan untuk menggerakkan pasukan hunter terhebat di Korea. Namun dirimu memiliki akses itu. Kau dekat dengan guild besar. Terlebih lagi, kau berhubungan baik dengan Hunter Sung. Kami tidak bisa memaksakan keputusanmu. Namun, maukah kau memikirkannya lagi untuk menerima posisi ini? Jinchul ragu. Aku mengerti. Akan kupikirkan kembali. Cerita berpindah ke gedung scavenger di Amerika. Terlihat Thomas Andre yang tangannya masih diperban sedang menuju ke sebuah ruangan bawah tanah bersama Laura. Dengan penjagaan yang ketat, Thomas Andre mulai masuk ke sebuah ruangan. Laura bilang, apa Master benar-benar berpikir untuk memberikan itu sebagai hadiah? Thomas menjawab, memangnya kenapa? Apa menurutmu ini kurang layak untuk hidupku dan anggota guildku? Kini mereka berdua tiba di sebuah pintu. Aku berpikir dialah orang yang sempurna untuk menggunakan kekuatan ini. Mereka masuk dan berjalan di sebuah lorong. Di hadapan mereka, sebuah aura yang besar terpancar. Thomas tersenyum. Seperti biasa, aura kekuatan ini sangat menakjubkan.
Master, ini cuma ada 2 di seluruh dunia, dan ku yakin itu tidak akan bertambah. Apa kau sudah yakin untuk memberikan itu padanya? Thomas menjawab, karena alasan itulah, aku ingin memberikan ini padanya. Ini adalah senjata yang terbaik yang ada di dunia. Kini di hadapan mereka, terlihat 2 buah dagger yang memancarkan kekuatan yang mengerikan. Setelah beberapa lama menunggu, masyarakat Korea kini sudah mendapatkan kepastian tentang kekosongan posisi ketua asosiasi Hunter, di mana Wo Jun-chul sudah yakin dan sekarang menjadi ketua asosiasi Hunter Korea yang baru. Berita itu pun langsung tersebar luas ke seluruh dunia. Di kediaman Sung Jin-woo, Jin-ah terlihat sedang menonton televisi dan melihat berita ini. Ia memandang ke arah langit yang menjadi gelap. Negaraku sedang kacau. Dunia pun begitu. Jin-ah lalu menghampiri ibunya dan bilang, "Ayo kita pindah saja ibu, tempat ini sudah lawas." Ibu masih menyayangi rumah ini, walaupun apartemen ini sudah lawas. Sementara itu keramaian terjadi di luar gedung Ah Jin-gil, karena sekarang Thomas sudah berada di Korea dan mendatangi kantor Ah Jin-gil. Jin-ho yang menyambutnya terlihat sedikit ketakutan. Selain Thomas, di kantor Ah Jin-gil juga sudah menunggu seorang hunter bernama Lennart Nierman yang merupakan hunter peringkat 12 dalam daftar Biro Hunter Amerika. Mereka berdua menunggu kedatangan Sung Jin-woo. Dalam hatinya Lennart bilang, bahkan seorang Thomas datang langsung mencari Sung Jin-woo. Apa aku bisa bertemu dan berbicara dengan Hunter Sung hari ini? Jin-ho terlihat panik karena sudah 2 jam mereka menunggu Jin-woo. Tak berselang lama Jin-woo datang. Sontak Jin-ho dan karyawan lain terlihat gembira. Jin-woo heran, dalam hatinya berkata, "Aku melihat banyak reporter yang berkumpul di depan. Ternyata ada Thomas." Jin-ho bertanya, "Kenapa kamu tidak bisa dihubungi? Bajumu juga terlihat kotor." Jin-woo menjawab, "Belakangan ini banyak terjadi danger break. Aku tidak bisa bersantai saja dalam situasi saat ini." Dalam hatinya Jin-woo bilang, "Setelah banyak pertarungan dengan bayanganku, sedikit lagi, Beru dan Igris akan naik level." Thomas lalu mendekati Jin-woo. "Hunter Sung, sudah lama kita tidak bertemu. Sesuai janjiku, jika tanganku sudah sembuh, aku ingin makan bersamamu. Selain itu, aku juga membawakanmu hadiah yang sangat mengesankan Tuan Sung. Bagaimana kalau kita mencari tempat yang nyaman?" Dari belakang Lennart bilang, "Permisi, apa aku juga boleh ikut? Aku juga sudah menunggu Hunter Sung selama 2 jam. Thomas menjawab, "Mau ikut kemana kau? Tidak boleh. Informasi mulai detik ini sudah termasuk rahasia tertinggi, jadi tidak ada tempat untukmu." Lennart terlihat sedikit jengkel. "Sialan, ini pertama kalinya aku diperlakukan seperti ini." Thomas Andre dan Sung Jin-woo sekarang sedang makan bersama. Thomas mulai berbicara. "Aku sudah menunggu momen ini Tuan Sung." Satu anggotanya membawa sebuah koper. "Bisakah kau merasakannya dulu, kekuatan dari item ini?" Perlahan-lahan kopernya dibuka. Aura kekuatan yang mengerikan terpancar. "Ini balasan atas kebaikan yang Tuan Sung berikan kepadaku dan anggota guildku dulu." Sontak Jin-woo kaget. Ia bilang, "Aku merasakan aura kekuatan kemis." Sepasang dagger dengan kekuatan kemis kini berada di hadapan Sung Jin-woo. "Kau memang hebat Hunter Sung, bisa langsung menyadari material dagger ini cuma dengan sekali melihatnya." Jin-woo bertanya, "Bukankah mayat kemis dimiliki oleh Biro Hunter Amerika? Kenapa kau mempunyai material dari naga kemis?" "Kau benar, walaupun Biro Hunter memiliki mayat kemis dan mendapatkan banyak uang, tapi taring tajam dari naga kemis yang waktu itu menggigitku, aku tidak akan memberikannya pada orang lain. Awalnya aku ingin menjadikan longsword, tapi panjangnya kurang, jadi kubuat menjadi dagger dan tak kusangka akan berguna seperti ini. Dagger ini adalah hadiah untukmu Hunter Sung." Jin-woo mulai memegangnya. Pesan dari sistem muncul. Item dagger kemis. Dagger berkualitas tinggi yang terbuat dari taring terkuat naga. Kemampuan dagger ini mengikuti kekuatan penggunanya dan dapat mendeteksi jumlah mana. Senjata ini bergantung pada kemampuan penggunanya. Dalam hatinya Jin-woo bilang, "Attack-nya bisa bertambah 1500. Aku pikir dagger Raja Iblis Baran itu sudah luar biasa, bahkan tidak bisa dibandingkan. Tapi ini melebihinya." Jin-woo mulai menunjukkan aksinya dalam memainkan dagger.
Thomas terkesima. Ia bilang, "Tuan Sung, bahkan jika aku memperkuat pertahananku dengan berbagai macam skill, dagger itu mungkin akan langsung menembusku. Jangan bilang kau akan membunuhku dengan hadiah dariku." Jinwoo terus terkesima dengan dagger itu. Rasanya memang berbeda dari dagger biasanya. Dagger ini langsung bereaksi dengan kekuatan sihirku. Ini terasa seperti dia menyambutku. Orang yang ada di sana dibuat heran dan keringat dingin karena merasakan aura yang terpancar dari Jinwoo yang memegang dagger kemis. "Laura, apa menurutmu aku masih membuat keputusan yang salah? Dia memang orang yang tepat untuk memakai dagger ini." Tidak berselang lama, Sung Jinwoo dan Thomas Andre merasakan sebuah energi yang mengerikan. "Hunter Sung, apa kau merasakan yang barusan?" Orang-orang yang berkerumun di luar semuanya menatap ke arah langit. Thomas bilang, "Tidak bisa aku percaya. Ini pertama kalinya aku melihat yang sebesar itu. Ini jauh lebih besar dibandingkan gate kemis waktu itu. Mungkin keadaan dunia sudah melampaui akal sehat." Terlihat sebuah gate berukuran super besar muncul di langit dan hampir menutupi seluruh kota. Masyarakat yang heran tentang fenomena ini banyak yang mengabadikannya. Perasaan orang-orang bercampur dengan kepanikan. Berita kemunculan gate super besar di Korea itu langsung tersebar luas ke penjuru dunia. Dr. Belger yang berada di Amerika melihatnya. Ia berkata, "Padahal baru beberapa hari yang lalu, aku memberikan peringatan tentang kekuatan sihir dalam jumlah besar yang berkumpul di langit. Ternyata itu benar-benar muncul, dan tak kusangka akan sebesar itu." Seseorang bertanya, "Apa yang seharusnya kita lakukan sekarang?" Aku yang sudah meneliti tentang gate dan makhluk sihir, dalam situasi kali ini, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa supaya kejadian ini tidak akan berakhir menjadi tragedi. Jinwoo yang berada di Korea langsung bergerak. Ia menunggangi Kaisel dan mendekati gate besar di langit. Dalam hatinya ia berkata, "Ini aneh, aku tidak bisa memasuki gate-nya. Rasanya seolah-olah aku diblokir oleh sebuah dinding yang kuat. Sepertinya makhluk yang berada di dalam gate berbeda dari makhluk lainnya. Walau begitu, teman dan keluargaku berada di bawah gate ini. Aku tidak berniat membiarkan makhluk dalam gate itu lolos begitu saja." Tak lama Jinwoo menerima sebuah telepon. "Hunter Sung, aku Wo Jinchul. Aku sudah melakukan permintaanmu untuk memindai seluruh area di dunia dengan satelit. Tapi tidak ada kemunculan gate baru dimanapun di dunia. Artinya tidak ada gate lain selain yang besar di Korea." Dalam hatinya Jinwoo berpikir, "Aku merasakan hal yang aneh. Ini tidak mungkin hanyalah sebuah kebetulan." Jinchul lalu bilang, "Sekarang kita berencana untuk mengevakuasi seluruh penduduk yang tinggal di bawah gate untuk mencegah kekacauan massal. Sekarang, apa rencanamu selanjutnya, Hunter Sung?" Jinwoo menjawab, "Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi, aku akan tetap melawannya." Keesokan harinya, di area gym Asosiasi Hunter Korea, terlihat Sung Jinwoo sedang latihan bertarung dengan Beru. Terlihat Beru melancarkan serangan bertubi-tubi yang semuanya bisa dihindari oleh Sung Jinwoo. Bahkan dengan mudah, Jinwoo membantingnya. "Beru, apa kau benar-benar sudah menggunakan seluruh kekuatanmu? Rajaku, aku tidak berani melakukan itu. Tidak usah khawatir, aku hanya ingin sedikit berkeringat. Kau juga tahu, hanya kaulah yang bisa membuatku berkeringat." "Baiklah Beru, ayo kita mulai lagi." Jinwoo mengambil ancang-ancang dan mengeluarkan aura kekuatannya. Beru meraung, dan ternyata kini Beru sudah naik level. Levelnya sudah maksimal. Terlihat ranknya sekarang menjadi Commander. Tubuh Beru sedikit berubah. Beru mulai bergerak. Ia melompat. Jinwoo dengan mudah menghindar. Satu pukulan Beru diberikan, tapi lagi-lagi Jinwoo berhasil menangkis. "Aku merasakan kau semakin kuat setelah naik level." Beru melancarkan serangan bertubi-tubi dari segala arah, tapi tak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai Sung Jinwoo. Satu pukulan telak Jinwoo berikan. Hanya ada satu komander dalam satu pasukan. Setelah Igris dan Grid naik level, tidak lama mereka akan setara denganmu. Kalau kau tidak mau posisimu direbut oleh mereka berdua, teruslah bekerja sebaik mungkin. Mendengar itu, Beru semakin bersemangat. Ia mengeluarkan energi yang lebih. Mereka berdua pun bertarung ke seluruh penjuru area game.
Dalam hatinya Jinwoo bilang, masih tidak cukup. Meskipun Beru adalah prajurit terkuat dalam pasukanku, dia masih belum cukup kuat untuk melawan para monark. Beru menyerang, tapi dengan satu gerakannya, Jinwoo berhasil menghindar dan berada di belakang Beru. Satu hantaman keras Jinwoo berikan. Sebuah ledakan besar terjadi. Beru terpental. Aku terus-menerus terkesima dengan kekuatan rajaku. Baiklah Beru, latihannya sudah berakhir. Sebaiknya kita segera membersihkan tempat ini. Terlihat area ruangan Gim hancur oleh pertarungan mereka. Di sebuah hotel di kota Seoul, tempat Thomas Andre menginap. Master, apa kita tidak pergi saja? Apa yang kau bilang? Bagaimana aku bisa meninggalkan sesuatu yang begitu besar dan indah di sini? Thomas melihat gate besar di depannya. Lihatlah betapa indah gate itu. Semua yang membuat hatiku berdebar, aku anggap indah. Lagian tidak ada lagi gate yang muncul. Berada di dekat Huntersung, sekarang adalah tempat teraman di seluruh dunia. Selain itu, jika kita tidak bisa menghentikan gate yang ada di sini, sudah tidak ada lagi masa depan. Itulah kenapa aku ingin tahu, entah ini akan menjadi saat-saat terakhir umat manusia atau permulaan yang baru. Terlihat masyarakat kota Seoul mulai melakukan evakuasi dan pergi keluar kota Seoul. Jalanan terlihat macet, dipenuhi oleh mobil dan orang-orang. Di apartemennya Jin Ah bilang, apa kita tidak ikut evakuasi ibu? Ibunya menjawab, kemanapun kita pergi, semua tempat akan menjadi medan perang. Bukankah lebih baik memutuskan sendiri tempat kematianmu? Apa yang ibu bilang? Aku masih muda, kenapa juga harus mati? Ibunya tersenyum dan bilang, kamu benar. Ibu yakin kakakmu akan melindungi kita sama seperti ayahmu melindungi kita. Sung Jinwoo terlihat sedang duduk di sebuah atap gedung. Ia berkata, bahkan dalam situasi ini, aku tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Bersembunyi di mana kalian para monark? Selain itu juga, aku harus menghentikan gate besar ini. Bahkan jika kutahan, apa bisa selesai tanpa ada korban jiwa? Mulai sekarang ada banyak yang harus kulindungi. Entah dengan siapa, aku harus berbicara. Kalau ini terakhir kali aku hidup. Jinwoo memeriksa handphonenya. Ia mengecek nama-nama di kontaknya dan menemukan sebuah nama, teman. Jinwoo lalu menghubunginya. Di sebuah tempat berlatih pedang, terlihat Cha Hae-in sedang berlatih pedang dengan Tuan Song. Tuan Song bilang, belakangan ini aku merasakan keraguan dalam pedang Nona Cha. Aku khawatir ada rasa takut yang tertanam dalam hatimu. Handphone Cha Hae-in lalu berbunyi. Ternyata Sung Jinwoo menelponnya. Maaf Tuan Song, aku ada urusan mendadak. Aku harus pergi. Di sebuah taman bermain, terlihat orang-orang semuanya dibuat heran. Lihatlah, bukankah itu Huntersung? Kau benar, dia terlihat bersama wanita. Ternyata sekarang, Sung Jinwoo sedang jalan bersama Cha Hae-in. Orang-orang terus melihat ke arah mereka. Bukankah itu Hunter Cha? Apa mereka berdua sudah berpacaran? Jinwoo bilang, padahal Korea sedang dalam situasi darurat. Tapi masih banyak saja orang yang datang ke tempat ini. Apa kamu menyukai tempat seperti ini, Huntersung? Sebenarnya aku tidak begitu suka, tapi setidaknya sekali saja aku ingin datang ke sini. Lalu untuk apa kamu membawaku ke tempat ini? Karena kamu adalah satu-satunya temanku Nona Cha. Aku ingat, kamu pernah mengatakan ini di kuil dahulu. Raut muka Cha Hae-in memerah. Dalam hatinya Cha Hae-in bilang, kalau dipikir-pikir lagi, sudah 2 tahun sejak aku menjadi hunter dan tidak pernah keluar untuk jalan-jalan seperti ini. Tapi rasanya berbeda ketika bersama Sung Jinwoo. Aku merasakan aroma yang unik dalam tubuhnya. Jinwoo bertanya, apa kamu mau naik yang satu itu? Cha Hae-in terlihat gembira. Aku mau mencoba semuanya. Mereka berdua mulai main wahana-wahana yang ada di sana. Tapi tak ada satupun yang membuat mereka ketakutan dan berteriak. Mereka lanjut makan. Apa kamu tidak bersenang-senang di sini? Kenapa kamu tidak berteriak? Tanya Sung Jinwoo. Tidak, itu menyenangkan. Jinwoo menjawab. Aku tahu kecepatan dari wahana di sini bukan apa-apa bagi kita. Jinwoo tersenyum. Bagaimana kalau kita naik yang lebih menyenangkan? Langit sore terbentang luas. Di atas awan, Kaisel terbang membawa Sung Jinwoo dan Cha Hae-in. Bagaimana? Apa kau suka? Cha Hae-in kagum. Ini lebih cepat dan lebih tinggi. Dan juga, ini sangat indah. Cha Hae-in terbawa suasana.
Tuan Sung, kenapa kamu ingin sekali ke tempat bermain tadi? Kalau kamu punya sesuatu seperti ini, Jinwoo menjawab. Taman bermain itu dibangun di lokasi gate tempat ayahku menghilang. Karena itu, setidaknya sekali saja aku ingin ke sana. Chae-in kaget mendengar itu. Mereka lalu berpelukan di balik langit sore yang indah. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menemaniku dan sudah menolongku waktu itu. Masih ada tempat yang ingin kutunjukkan padamu, Nona Cha. Mereka lalu terbang melewati sebuah kota yang sudah hancur. Langit mulai gelap. Mereka berdua duduk di bawah cahaya bintang-bintang. Chae-in lagi-lagi terkesima melihat ini. Mereka berdua terbawa perasaan dan saling bersandar. Kembali ke situasi di Korea, di kota Seoul, kini sudah tidak ada lagi orang-orang, kecuali para hunter dan petugas asosiasi. Terlihat para hunter sedang patroli. Seorang hunter bilang, dalam beberapa hari ke depan, gerbang yang besar itu sepertinya akan terbuka. Sekarang aku menerima awaken kedua dan menjadi hunter rank B. Aku tidak boleh lengah. Para hunter yang sedang berjalan lalu disenggol oleh sosok misterius. Hei kau, apa-apaan yang barusan tadi? Satu monark kini sudah berada di kota Seoul. Semua hunter melihatnya. Lihatlah, tubuh orang itu besar, bahkan lebih besar dari Ma Dong-wook. Bukankah sudah tidak ada lagi orang di sini? Apakah dia seorang hunter? Hei, kalau kau menyenggol seseorang, harusnya minta maaf. Jangan cuma diam bingung seperti itu. Kalau kau salah, segera minta maaf. Tanpa basa-basi, monark itu membuka mulutnya. Gigi-gigi tajam seketika memakan kepala hunter tersebut. Sontak hunter lain dibuat kaget melihatnya. Monark itu tersenyum. Satu gelombang kekuatannya menghasilkan sebuah ledakan yang besar. Para hunter yang berkumpul di sana semuanya terpental. Satu persatu hunter dihabisi dengan sadis. Dengarkan aku manusia rendahan. Aku akan memburu kalian mulai dari sekarang. Cabikan dan cakaranku akan menghancurkan seluruh tubuh kalian tanpa sisa. Akulah King of Beasts. Beast Monarch, gelombang kekuatan yang dahsyat keluar dari dalam tubuhnya. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.